Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Untuk kesempatan kali ini Usleni akan menyampaikan review atau sedikit kisi-kisi tentang soal-soal apa saja yang nanti akan keluar di PTS atau besok untuk PTS 1. Oke ya. Jadi nanti pertama yang akan keluar adalah soal yang kaitannya itu dengan fenomena listrik statis anak-anak. Jadi fenomena listrik statis ini menunjukkan bahwasanya nanti antum ada pertanyaan kayak gini, misalnya bila penggaris plastik digosok dengan wol bermuatan listrik, maka hal yang terjadi pada plastik dan wol adalah antum menentukan mana setelah digosok itu mana yang menjadi bermuatan positif, mana yang nanti bermuatan negatif. Kemudian antum juga harus mempelajari bagian-bagian dari atom. Ingat ya, atom itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu kulit atom dan bagian yang kedua adalah inti atom. Kulit atom itu ditunjukkan oleh lingkaran paling luar dan lingkaran-lingkaran biru ini. Nah, kulit itu biasanya ditempati oleh elektron atau muatan negatif. Sedangkan inti itu biasanya berisi dua muatan, yaitu muatan yang netral atau neutron dan muatan yang positif atau proton, anak-anak. Kemudian nanti antum juga harus belajar kaitannya dengan soal hukum gaya kolom. Nanti akan muncul satu soal tentang menghitung besarnya gaya kolom. Jadi antum harus pahami contoh ini. Ini Usleni kasih contoh yang menggunakan pangkat-pangkat dalam 10 pangkat gimana kok nanti pangkatnya bisa hilang dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dipelajari. Nah, silahkan besok saat antum mengerjakan soal yang ada angkanya di isian, itu dituliskan angkanya saja tanpa satuan ya, tanpa spasi. Begitu ya, Nak. Nah, nanti juga akan muncul tentang aplikasi dari listrik statis, yaitu tiang penangkal petir. Tiang penangkal petir itu anak-anak, intinya cara kerjanya adalah menyalurkan elektron yang disambarkan oleh petir. Kalau elektron yang jumlahnya banyak itu mengenai rumah, elektronnya pasti akan membuat rumah itu terbakar. Sehingga elektron itu dialirkan oleh si tiang penangkal petir menuju ke bumi. Kenapa harus ke bumi? Karena bumi itu fungsinya adalah menetralkan muatan. Jadi yang mengalir adalah elektron. Diingat-ingat, bagian dari atom ada proton, elektron, dan neutron. Yang bisa berpindah dan bergerak itu adalah elektron. Kemudian nanti juga antum akan ada soal kaitannya dengan elektroskop. Ingat yang Ustazah sampaikan, kalau batang yang diuji itu positif, didekatkan pada kepala elektroskop, maka kepalanya jadi negatif. Otomatis daun yang ada di bawah jadi positif. Jadi selang-seling, positif, negatif, atau negatif, positif, negatif. Jangan sampai salah, bagian-bagian elektroskop juga dipelajari. Kemudian kemarin yang Ustazah sampaikan kaitannya dengan fenomena listrik statis juga ada ini. Misalnya kaca digosok dengan kain sutra, mistar plastik digosok dengan kain wol. Nah, ini kemarin sudah Ustazah revisi ya. Untuk yang ebonit, yang dari contoh yang Ustazah kayak ini, silahkan di bukunya antum untuk untuk diganti bahwasanya bukan elektron itu mengalir dari ebonit ke kain wol, tapi dari kain wol ke ebonit. Ingat, elektron itu biasanya mengalir dari kain wol ke sebuah benda. Karena awalnya kain wol itu muatan elektronnya sangat banyak. Ya, dari kain wol kemana. Nah, kalau antum cermati, pada bagian proses itu juga terlihat elektronnya yang bergerak, bukan proton, seperti yang Usleni sampaikan sebelumnya. Itu ya anak-anak untuk kegiatan belajar kita. Nah, nanti soal ini juga akan keluar yang elektroskop sama
tiang penangkal petir. Jadi silakan dipelajari sebaik-baiknya dan latihan soal yang ada di buku mozaik, yang ada di buku Kemendikbud, silakan dipelajari. Insya Allah nanti soal-soal Usleni sumber utamanya dari situ, hanya akan nanti dirubah sedikit begitu. Monggo dipelajari. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.